Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kembali subuh ini kita lanjutkan kajian subuh tentang Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Subuh ini kita sudah sampai kepada bab tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Ada dua namanya. Ada disebut perang Ahzab dan perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena yang menjadi lawan kaum muslimin itu terdiri dari pasukan koalisi. Kalau sekarang koalisi terdiri dari 3 partai, yaitu Yahudi, Quraisy, dan Bani Ghatafan. 3 partai lawannya. Maka disebut perang Ahzab. Ahzab itu artinya koalisi, sekutu. Disebut dengan perang Khandaq karena mana gambar tadi? Disebut perang Khandaq karena Khandaq itu artinya parit. Pasukan muslimin menggali parit sebagai bentuk pertahanan. Jadi penyebab terjadi perang ini diawali oleh ulah Yahudi. Yahudi Bani Nadir yang diusir. Masih ingat yang diusir itu? Karena ingin membunuh Nabi, ingin menjatuhkan batu, ingin membunuh Nabi mereka. Setelah diusir, itulah pemimpinnya ini, 20 orang pemimpin Yahudi Bani Nadir ini datang ke Makkah. Datang mereka ke Makkah untuk memprovokasi orang-orang Quraisy agar memerangi kaum muslimin. Mengajak kaum Quraisy untuk berperang dengan orang-orang muslim. Karena orang Yahudi ini ingin balik lagi ke Madinah. Kalau sudah habis orang Islam ini, maka mereka bisa balik lagi ke Madinah. Setelah diprovokasinya, diajak mereka bersama-sama direncanakan penyerangan kota Madinah, maka setuju orang-orang Quraisy. Setelah setuju, pergi lagi orang Yahudi ini ke Bani Ghatafan. Bani Ghatafan termasuk salah satu suku yang paling kuat di Arab. Mereka masih menyembah berhala. Diajak lagi mereka dan mereka pun setuju. Orang-orang Quraisy ini, pasukan Quraisy terkumpul 4.000 pasukan. Dikumpulkannya semua bersama sekutu-sekutunya terkumpul 4.000. Kabilah Ghatafan tadi terkumpul oleh mereka 6.000. Berarti total semua 10.000. Inilah pasukan paling besar dalam sejarah Arab. Biasanya orang tuh perang ini tidak pernah sampai ribuan, paling ratusan, di bawah 1.000. Kemarin terakhir perang Uhud 3.000 lawan 700. Ini bisa mereka berkumpul 10.000.
10.000 ini lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah. Dikumpulkan semua penduduk Madinah itu, anak-anak, perempuan, lebih banyak sih yang pasukan 10.000 ini lagi. Bayangkan kalau sampai masuk pasukan 10.000 ini menyerang kota Madinah, habislah semua. Maka inilah pasukan terbesar dalam sejarah Arab, bisa mereka berkumpul. Jadi sudah sampai kabar ke Nabi. Nah, tahu Nabi ketika 10.000 pasukan ini bergerak menuju Madinah, ada informan Nabi sudah sampai mata-mata informasi ke Nabi, maka Nabi mengumpulkan sahabat. Seperti biasa, setiap ada hal yang ingin diputuskan, musyawarah tingkat tinggi itu, musyawarah. Jadi setiap apapun musyawarah Nabi. Lalu musyawarah, ditanyalah gimana kira-kira pendapat para sahabat. Disitulah muncul sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti dia orang Persia asalnya, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, orang Persia. Dia mengusulkan, ya Rasulullah, dulu kami kalau di Persia, kalau kami dikepung oleh musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami. Nah, itulah usulan dari Salman Al-Farisi. Maka sahabat yang lain setuju. Oh, bagus itu ya Rasulullah, ide untuk membuat parit di Madinah. Nah, ingat namanya Salman, bukan Salman kan? Bukan Salman sekarang. Hah? Raja Salman. Nanti Salman kan pula kata Pak Guntur ya kan? Salman itu ya. Salman Al-Farisi. Kan India, Salman itu Indonesia. Maka sepakatlah diputuskan menggali parit. Jadi kota Madinah itu sekelilingnya itu dikelilingi bukit-bukit tuh, yang coklat itu bukit-bukit semua tuh. Kiri kanan bukit, di belakang bukit. Itu yang titik-titik itu kebun kurma. Nah, tidak bisa juga kuda masuk dari situ, payah. Jadi satu-satunya jalan masuk itu ya di depan situ. Nah, depan. Disitulah digali parit. Di depan sama di samping sedikit. Di arah utara kota Madinah. Hanya disitulah kemungkinan pasukan akan masuk menyerang. Dari arah lain tidak bisa. Makanya ide menggali parit itu bagus, mantap. Pertahanan. Berapa luas parit? Luas parit itu berapa? Parit itu digali panjangnya hampir 5 kilo. 5.544 meter, 5 kilo setengah, nyamping liling. Lebarnya 4 meter, 4,6 meter. Masih mana 4,6 meter? Ada sedinding nih. Ada itu. 4,6 meter. Dalamnya 3,3 meter. Dalamnya pada kuburan. 3,3 meter, 2 kali kita lah. Ada setinggi. Segitulah dalamnya. Lama ngerjain itu? Sebulan, 2 bulan. Enggak lah, sampai sebulan lah. Orang jarak dari Makkah ke Madinah itu cuma 7 hari, berarti ya 7 hari. Kalau dapat kabar Nabi hari itu juga, mereka bertolak enggak sampai 7 hari lah prosesnya. Itulah gotong royong membangunnya. Setiap 10 orang wajib menggali parit sepanjang 40 hasta, 20 meter. 10 orang 20 meter jatahnya.
2 meter satu orang. Ya, tapi ya itu tadi ukurannya. Dicangkul pakai apa? Iya lah. Pakai cangkul. Ada cangkul. Belum ada bulldozer waktu itu. Udah adalah canggih. Ekskavator belum ada. Dulu mana ada cangkul? Udah. Cangkul dulu ada. Pakaian udah ada. Nabi pun ikut menggali itu. Nabi pun ikut terjun menggali parit. Bukan cuma duduk-duduk aja Nabi nengok-nengok. Jadi orang ini pagi dia datang ke parit menggali, sore baru balik. Nah, pagi datang, balik sore. Kalau ada yang berhalangan, ada yang lagi ada perlu, boleh izin. Gitu semua. Kecuali orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini pura-pura aja dia, pura-pura kerja sedikit, habis itu pulang, hilang. Macam ada kita gotong royong, ada yang duduk-duduk, ya kan? Merokok ya mulai namanya. Ada yang kerja sebentar habis itu hilang. Nah, ini orang munafik ketika menggali parit gitu. Islam juga dia. Islam, munafik. Orang Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Islam dia munafik. Ya, dia kan masuk Islam tidak sepenuh hati, cuma ingin cari aman. Jadi dalam proses menggali parit inilah banyak terjadi mukjizat Nabi. Banyak mukjizat pada saat menggali parit. Kejadian-kejadian. Dan ketika menggali parit ini, rata-rata orang kaum muslimin ini susah, kelaparan. Ada suatu waktu mereka dapat kiriman segenggam gandum. Gandum itu dimasak dengan minyak yang sudah kadaluarsa. Minyaknya kadaluarsa, dimasak. Habis itu dimakan rame-rame. Padahal makanan itu sendiri tidak enak rasanya dan tidak sedap aromanya. Abu Talha mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah," ditengokkannya perutnya sama Nabi, bahwa sahabat-sahabat itu mengikat batu ke perutnya biar tahan karena saking kelaparannya. Diikatkan batu. Ketika dia mengadu kepada Nabi, ditengokkan Nabi perutnya. Rupanya Nabi 2 batunya diikatkan. Ternyata Nabi pun juga menahankan rasa lapar. Mereka sangka Nabi ini kenyang, dalam keadaan kenyang, mereka aja yang lapar. Rupanya Nabi lebih lagi. Lalu suatu hari Jabir bin Abdullah, karena udah lapar kali dilihatnya Nabi, pergi dia pulang, disembelihnya, dipotongnya seekor kambing. Lalu istrinya disuruh buat digiling gandum 1 sak 2,5 kilo. 1 ekor kambing dibuat roti 2,5 kilo. Kemudian disuruhnya, mintanya Rasulullah datang ke rumah. Nabi aja sama sahabat yang dekat-dekat, macam Abu Bakar, Umar. Oleh Nabi diumumkan Nabi ke semua sahabat yang menggali itu, "Ayo kita dapat undangan ini ke rumah Jabir bin Abdullah." Risaulah si Jabir. Cuma ini yang dimasak cuma 2,5 kilo, 1 ekor kambing. Orang dulu 1 ekor kambing itu cuma untuk berempat itu, beli 5-6 paling banyak. Nabi diundangnya semua. Sampai 1.000 orang yang datang. Sampai 1.000 orang yang datang makan itu. Disinilah terjadinya mukjizat. Udah makan semua orang tuh, masih lagi sisa sepanci daging. Belum tersentuh. Udah makan 1.000 orang tadi, makanan tadi masih ada juga dari dalam panci itu. Macam belum tersentuh. Macam tak habis-habis makanan tadi. Itu salah satu kejadian.
Pernah lagi suatu hari saudari Nu'man bin Bashir datang, adiknya dibawakannya sekeranjang kurma ke lokasi orang gotong royong tadi untuk dimakan oleh dia saja sama ayahnya, maksudnya oleh adiknya tadi. Dibawa sekeranjang kurma, nampak oleh Nabi. Lewat Nabi situ, pas lewat Nabi situ ditawarin Nabi, diminta oleh Nabi kan, minta kata Nabi, dikasihkan ke Nabi, dimasukkan ke Nabi ke bajunya macam ini. Nah, ditampung di baju. Habis itu dipanggil Nabi semua sahabat. Diambillah semua sahabat kurmanya habis-habis. Sampai jatuh-jatuh dari baju Nabi. Kurma yang cuma sekeranjang tadi. Udah dapat semua, masih lagi ada kurmanya. Itu salah satu mukjizat juga. Seakan-akan kurma itu tidak ada habis-habisnya. Sampai semua penggali parit sudah pergi, sudah diambilnya pun kurma itu masih jatuh-jatuh dari baju Nabi. Masih penuh. Satu lagi kejadian ketika menggali parit itu ada batu besar. Tak bisa mereka pecahkan batu itu. Salman nih yang menjumpai batu itu. Dia dipukul-pukul sekuat tenaga pun tak hancur batu. Maka dilaporkan ke Nabi. Setelah itu diambil oleh Nabi, cangkul di tangan Salman, dipukul sampai 3 kali dia. Setiap pukulan Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam. Pukulan yang pertama. Demi Allah, aku saat ini melihat istana-istananya. Pukulan yang kedua, Allahu Akbar, kata Nabi. Telah diberikan kepadaku negeri Persia. Wahyu ini turun. Demi Allah, aku benar-benar melihat istana kerajaannya dan gemerlapannya. Pukulan yang ketiga, Allahu Akbar. Aku benar-benar diberi kunci-kunci kerajaan Yaman. Itu nubuat Nabi bahwa Islam akan menguasai sampai ke Syam, Persia dan Yaman. Dikabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu kisah tentang penggalian parit. Setelah selesai parit, maka berkumpul pasukan muslim sebanyak 3.000 pasukan standby di parit itu. 3.000 pasukan. Jadi begitu sampai pasukan musyrik, mereka udah semangat nih. Jadi yang masalah parit ini belum pernah terjadi di Arab. Strategi perang itu belum tahu orang-orang Arab. Belum pernah dilakukan di Arab. Itu kan cuma di daerah Persia itu, Romawi. Kalau orang itu perang. Jadi mereka udah semangat nih, pacu kuda mau masuk ke Madinah. Sampai di situ rupanya ada parit luas 4 meter. 4 meter itu tak bisa kuda melompat. Begitu sampai sana terkejutlah mereka. Tak disangka-sangka. Maka diputuskanlah untuk berkemah di situ, mengepung kota Madinah. Padahal waktu pergi tadi mereka tak ada rencana untuk mengepung. Kalau sudah dari awal rencana mengepung, otomatis dibawa bekal yang banyak. Ini enggak rencana untuk berperang, malah terjadi pengepungan. Jadi berhenti mereka itu berkemah sambil menunggu peluang-peluang. Itu mereka kaget dengan strategi perang. Ada juga banyak yang mencoba menyeberangi parit itu. Ada Amru bin Abdul Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, Dirar bin Al-Khattab. Mereka coba menyeberangi parit. Ada yang agak sempit dia parit, agak kecil. Itu yang dicari mereka. Tapi tidak bisa, pasukan muslimin
di seberang itu menunggu dengan panah. Asal mendekat ke parit dipanah. Macam mana cara baru mau ke dekat udah dipanah. Itu nanti di filmnya ada. Kita tengok. Maka dihadang oleh Ali bin Abu Thalib. Orang yang ingin nyebrang parit ini. Berduel dengan Ali bin Abu Thalib dan Amru bin Abdul Wud ini mati dia. Jadi pernah juga saking berjaga-jaga menjaga parit itu sibuk menghalau musuh yang datang sampai tertinggal sholat asar. Sahabat Nabi pun gitu. Karena terlalu sibuk menghalau orang musyrik saat perang Khandaq, Umar melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hampir saja aku lupa tidak mengerjakan sholat asar padahal matahari hampir terbenam." Kata Nabi, "Aku pun demi Allah belum sempat mengerjakannya." Kata Nabi. Dalil yang bisa dilakukan. Jangan ini jadi dalil, Pak. Ini orang kondisinya lagi berperang. Kalau ditinggalkan pos itu, ya bisa orang masuk. Bahaya, tidak bisa ditinggalkan pos itu. Maka beliau melaksanakan sholat asar setelah terbenamnya matahari. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan sholat maghrib. Nah, Pak Sasunnya jadi dalil sholat asar di waktu maghrib pula nanti. Ini cuma sekali terjadi ketika perang Khandaq. Nabi bersabda, berdoa, Allah akan memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api, sebagaimana mereka telah membuat kita sibuk dan tak sempat mendirikan sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi dalam perang ini tak banyak korban, karena ini sebetulnya bukan perang fisik. 6 orang dari kaum muslimin syuhada, 10 orang dari pasukan musyrik. Korbannya cuma itu. Itu mereka perangnya pakai panah aja dari jauh, main panah. Sampai sebulan, pengepungan itu sampai sebulan. Tapi yang membuat kondisinya kritis lagi, pengkhianatan dari Yahudi Bani Quraizo. Nah, di belakang itu Yahudi Bani Quraizo, di belakang kota Madinah itu bisa masuk lagi dari belakang itu sebetulnya. Mungkin nak sini. Mana peta itu dia? Mau Biar tanya. kan Yahudi Bani Quraizo ini sudah buat perjanjian dengan Nabi, tidak boleh membantu orang lain menyerang kota Madinah. Maka Yahudi dari Bani Nadir yang mengajak orang Makkah datang ke Madinah tadi, datang dia ke Yahudi Bani Quraizo, namanya Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir, datang ke Bani Quraizo. Pemimpin Quraizo namanya Ka'ab. Datang dia mengajak orang Yahudi Quraizo ini untuk berkhianat. Apa aja lah, tanda yang kembali itu, kembali. Jadi Huyai datang ke menjumpai Ka'ab. Datang dia mengajak orang-orang Quraizo untuk berkhianat. Kata si Ka'ab, aku datang kepadamu membawa kejayaan masa lalu kita. Itu Bani Quraizo, yang belakang ini Quraizo. Fokuskan lagi Bu ya, itu enggak jelas. F kurang F tambah itu. Jadi di belakang itu bentengnya Bani Quraizo. Diajak mereka untuk berkhianat.
Awalnya tidak mau orang ini. Kata si Ka'ab, engkau datang kepadaku dengan membawa kehinaan masa lalu. Celaka engkau wahai Huyai, tinggalkan aku, kata dia. Tapi setelah dibujuk-bujuk oleh Huyai ini, kata dia, pasukan ini tidak akan mundur sebelum berhasil. Jadi dijamin ya, kami tidak akan mundur sebelum kami berhasil, kata dia. Maka pasti kami berhasil mengusir kaum muslimin dari Madinah ini. Kalau tak bisa, nanti kami akan menolong kalian. Nah, macam yang kemarin-kemarin juga dibujuk kawannya, kalau nanti kaum muslimin menyerang kalian, kami bantu kan. Masih kayak gitu juga. Itu pun percaya lagi dia, Ka'abnya, pemimpin Bani Quraizo itu. Oke lah, kata dia. Dicoba mereka mengirim bantuan makanan 10 ekor onta untuk pasukan musyrik. Tapi sudah ketahuan oleh pasukan muslimin. Dicegat, tak juga bisa lewat. Maka sampai kabar ke Nabi bahwa Quraizo sudah berkhianat. Jadi di dekat situ ada benteng tempat persembunyian perempuan-perempuan, tidak jauh dari kampung benteng Quraizo itu. Ingin mereka datang sana mata-mata satu orang, mata-mata Yahudi. Ya, mata-mata Yahudi ke benteng perempuan, tempat bersembunyi perempuan. Nampak oleh Sofiyah binti Abdul Muthalib, berarti bibinya Nabi, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nampak dia laki-laki satu mata-mata keliling-keliling di benteng itu menengok situasi. Lalu laki-laki tak ada satu pun di situ. Ada satu, cuma nggak berani pula dia. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini tukang syair, penyair. Dia pandainya bersair aja. Kalau berperang nggak pandai dia. Jadi disuruh sama Sofia, tuh ada satu orang tuh mencurigakan tuh, orang Yahudi. Ayo tangkap dia. Aku nggak bisa, katanya Hasan bin Sabit. Aku tak bisa berperang melawan kelahi. Aku tak bisa kelahi. Aku bukanlah orang yang pandai dalam urusan bunuh-membunuh, katanya. Maka majulah Sofiyah ini, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Dilawannya, kalah Yahudi tadi yang laki-laki itu. Anaknya Abu Thalib ya? Ya, dipukul yang kepalanya, mati dia. Mata-mata tadi. Lalu dilaporkan ke Nabi bahwa ada mata-mata Yahudi Quraizo sudah mengintai benteng tempat perempuan. Oleh orang Yahudi tadi dikiranya benteng itu dijaga pasukan, karena tadi mati. Padahal Sofia tadi yang membunuh perempuan. Kira mereka ada pasukan yang menjaga benteng. Tidak jadi mereka serang. Maka Nabi mengutus sahabat. Diutus oleh Nabi sahabat Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah untuk mencek, cross check apakah betul kabar itu. Kabar pengkhianatan Yahudi Bani Quraizo ini betul atau enggak? Untuk memastikannya, pergilah dua sahabat, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Sama namanya, Sa'ad. Ada dua Sa'ad. Sampai mereka di benteng itu, tiga orang yang ke sana. Sampai mereka ke sana, ditanya mereka lah orang-orang Quraizo dari luar benteng. Benteng ini tertutup, ditutup di luar benteng. Ditanya mereka, memastikan apakah benar kalian sudah membatalkan perjanjian dengan Rasulullah, kata para sahabat. Dijawab mereka, siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian dan ikatan apapun antara kami dengan Muhammad. Maka jelaslah. Karena jawaban mereka ini berarti mereka memang sudah berkhianat. Mereka tak mengakui lagi perjanjian itu.
Maka balik lagi sahabat ini melaporkan ke Nabi. Melaporkan bahwa memang orang-orang Yahudi Quraisy sudah berkhianat. Maka disitulah situasi yang genting. Kalau sempat orang musyrik ini, orang-orang Yahudi Quraisy menyerang dari belakang, maka habislah. Kalau mereka menyerang Quraisy, ditinggalkan pasukan pos keamanan depan, maka lewat orang musyrik dari depan. Kalau orang Quraisy ini tidak diamankan, tidak diserang, menyerang mereka dari belakang, maka galaulah waktu itu. Para sahabat pun galau. Oh, cemas. Macam mana caranya mengatasi situasi itu? Ditinggalkan pos di depan, masuk orang dari depan. Kalau kita serang yang belakang ini, Yahudi Quraisy. Kalau kita biarkan, bisa kita diserang dari belakang. Maka setelah dapat kabar itu, dibentangkan Nabi kainnya, baring Nabi itu sebentar. Sahabat pun heran juga. Aduh, gimana ini? Sahabat udah sibuk, cemas. Baring Nabi sebentar, bangkit lagi, barulah. Bukan tidur, cuma berbaring aja, agak nunggu wahyu. Setelah itu Allahu Akbar, kata Nabi. Wahai kaum muslimin, bergembiralah dengan kemenangan dan pertolongan dari Allah yang akan segera turun. Nah, dapat kabar Nabi. Lalu ada orang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Dia ini dari suku Ghatafan yang ikut menyerang tadi. Pasukan yang 10.000 musyrik ini tadi. Nah, dia berasal dari situ. Masuk Islam dia. Datang dia menjumpai Nabi, masuk Islam, dan kawan-kawannya yang lain belum tahu kalau dia masuk Islam. Belum dapat kabar. Jadi, ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, apa yang bisa aku lakukan? Apa? Perintahkanlah, kata dia. Perintahkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Kata Nabi, bujuk kaummu untuk mundur dari perang semampumu. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya, tipu muslihat. Itu perintah Nabi sama dia. Maka Nu'aim datang ke Bani Quraisyah yang di belakang tadi. Datang dia ke benteng Bani Quraisyah. Dibilangnya, kalian sudah tahu bagaimana besarnya kasih sayangku kepada kaum kalian. Nah, itu dulu awalnya. Terkhusus antara diriku dan kalian para pemuka kaum. Nah, kalian sudah tahu aku ini peduli sama kalian, katanya. Ya, kata mereka. Ya, betul. Maka dengarkan ini, kata dia. Orang-orang Quraisy itu tak sama kalian. Mereka keluar ke sini, ditinggalkannya anak istrinya, hartanya jauh di sana. Mereka datang sini. Kalau mereka menang ya aman. Kalau mereka kalah pun mereka bisa balik lagi ke rumahnya jauh, Makkah sana. Kalau kalian, anak istri kalian di sini, harta kalian di sini, kalau mereka sudah pulang nanti bagaimana nasib kalian? Iya pula, kata orang Yahudi Quraisy. Sadar juga mereka. Nanti tinggal kalian sendiri di sini. Jangan mau kalian diajak membantu mereka. Kalau memang betul mereka ingin, kalau memang betul kalian ingin membantu orang-orang musyrik ini, orang Makkah Quraisy ini, minta jaminan sama mereka. Pemimpin mereka tahan satu orang sebagai jaminan supaya mereka nanti tidak pulang, tidak kabur. Nah, kalau mau mereka ngasih kalian jaminan satu orang pemimpinnya, maka barulah kalian bantu mereka. Kalau enggak, bahaya kalian nanti. Oh iya juga, kata mereka. Oke lah, kita minta nanti jaminan satu orang dari kaum Quraisy. Habis itu pergi lagi Nu'aim ke orang-orang Quraisy. Pergi dia ke orang-orang Quraisy. Disebutkan lagi macam tadi. Kalian sudah tahu bagaimana besarnya kasih sayangku serta ketulusan persahabatanku kepada kalian. Kata dia ke orang Quraisy. Iya, betul tuh, kata dia. Kata mereka.
Rupanya orang-orang Yahudi itu mereka menyesal sudah melanggar perjanjian dengan Muhammad. Dan mereka ingin menebus penyesalan mereka itu dengan menyerahkan salah satu dari pemimpin kalian ini ke Muhammad. Nanti mereka akan minta salah satu dari kaum kalian, pemimpin kalian untuk diserahkan kepada Muhammad. Kata Nuaim tadi. Sama orang Yahudi tadi disuruh minta satu orang jaminan, untuk jaminan, ya kan? Pemimpin kaum Quraisy. Sama orang Quraisy dibilangnya orang Yahudi itu nanti ingin menyerahkan orang ini jadi ke Nabi sebagai penebus kesalahan mereka. Jadi kalau nanti orang itu minta, kalau orang Yahudi itu minta pemimpin dari kalian ini, jangan mau kalian, kata Nuaim. Padahal sama Yahudi tadi dibilangnya kalau mereka tak mau ngasih jaminan, jangan mau kalian bantu. Diadu muslihat, tipu daya. Maka berjumpalah orang Yahudi dengan orang Quraisy. Kata orang Yahudi, kami minta satu orang dari kalian jaminan, sebagai jaminan, baru kita kerjasama. Kata orang Quraisy tidak mau dia, karena dikasih tahu sama Nuaim yang mau kalau mereka kasih nanti diserahkan ke pasukan Muslim. Oh, tidak mau kami katanya. Itulah. Tak mau kami, kata orang Quraisy. Maka kata orang Quraisy, memang betul kata Nuaim rupanya. Orang Yahudi ini mau berkhianat, mau balik lagi membuat perjanjian dengan orang Muslim. Kata orang Yahudi, memang betul Nuaim ini. Rupanya orang Quraisy ini tidak mau mereka ngasih jaminan. Wow, jadi pecahlah mereka, pecah kongsi. Tidak jadi. Dan pada malam Sabtu di bulan Syawal, ini peristiwa perang ini bulan Syawal tahun 5. Syawal tahun ke-5 Hijriah. Pada malam Sabtu Allah kirimkan angin topan, angin puting beliung. Allah mengirimkan tentaranya berupa angin topan sampai hilang, tercampak semua kemah-kemah mereka, terbang semua. Malam itu juga langsung bubar, pulang lagi mereka semua. Hampir sebulan. Ya. Begitu kaum muslimin nengok, rupanya tak ada lagi pasukan. Boleh. Hah? Tahu lah. Nah, itulah kisah. Pasukan muslim 3.000, musyrik 10.000, korban muslim 6 orang, musyrik 10 orang. Panjang parit 5,5 kilo, lebar 4,6 meter, dalamnya 3,3 meter. Maka gagallah rencana orang musyrik untuk menyerang kota Madinah. Maka kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.